ketika Bapak terima data peserta. Ketika Bapak terima data peserta. Sebentar. 27 Januari data kami terima, surat kami terima, surat. Oke. Terus ada lampiran datanya kan? Iya, ada. Ya, kan Terus Bapak itu kan meng-cross check kan? dulu. Dari Ya, data sebentar. baru yang diterima ini, ternyata ada yang nggak keangkut, kan mestinya gitu, dibandingkan dengan data yang lama. Sebentar, kapan mau kerjanya seluruh Indonesia loh ini ya. 1 Februari harus berlangsung. Itu. Jadi berapa hari? Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji Bapak minta berapa? Benar. Bukan loh. Kan Bapak sudah selalu membanggakan tim IT Bapak, punya teknologi, punya database. Kan tinggal di ini aja, Bapak data terima dari Kemenkes, dibandingkan dengan data existing sebelumnya kan kelihatan Pak. Mana yang keangkut, mana yang nggak keangkut, kan gitu di dalam PBI-nya. Biasa seperti itu Pak. Dan Lah iya. kita terima, iya. Loh, Kita terima. Tapi saya justru kalau mempertanyakan tim dibilang IT diam Bapak gitu gimana ya, database enggak. Bapak itu loh. Masa harus ngerekap manual? Kan enggak. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Subun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Pimpinan DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mengaktifkan kembali jutaan peserta BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBI JKN. Namun rupanya rapat antara DPR dengan Dirut BPJS ternyata tetap berlangsung panas. Dalam rapat kerja antara Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Dirut BPJS Profesor Ali Gufron Mufti yang berlangsung Rabu 11 Februari 2026, Ali Gufron sempat menantang anggota Komisi 9 dari fraksi PKB Zainul Munasihin jika dia bisa menangani data penerima PBI yang menderita penyakit katastrofik alias yang perlu penanganan khusus, maka dia bersedia membayarnya. Pernyataan ini kemudian mengundang perdebatan antara Gufron dan Zainul Munasihin dan rapat sempat memanas. Jadi intinya itu sebetulnya kalau yang dipersoalkan tadi itu yang dinonaktifkan seperti yang diceritakan Pak Gamal segala macam itu sudah Pak hari ini. Jadi seperti Pak Zainul juga BPJS diem gitu enggak, kerja Pak. Langsung dari dikasihkan kesepakatan kemarin DPR. Kemudian Kemensos mengeluarkan Pak tadi sebetulnya 106. Tapi kemudian di istilahnya ada yang sudah aktif sendiri, ada yang ngurus sudah di Dinsos segala macam itu sehingga 103. Jadi bukan awalnya memang seperti Pak Menkes sampaikan 120.472. Jadi bukan diem Pak Janul. Kita tuh ngomong yang sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi bukan terus diem langsung gitu bukan. Jadi dan kita melarikan tanggung jawab tidak. Ini yang harus dipahami. Kita menyampaikan yang sesungguhnya terjadi. Jadi ini contoh surat ya nomor 3 yang dari Kemensos itu di tanggalnya 22 Januari. Nah sampai kemudian di Kemenkes dulu. Kemenkes kemudian ke kami itu tidak diomongkan bahwa 11 juta dinonaktifkan. Enggak. Inilah peserta sebetulnya. Nah itu tanggal sekitar 26-27 gitu. Terus 1 Februari sudah berlaku. Harus berlaku. 1 Februari. Berapa hari itu? Seminggu nggak nyampe. Memang seluruh Indonesia bisa sosialisasi seperti itu. Kalau Pak Zainul bisa, saya angkat jempol itu. Betul. Izin pimpinan. Ya. Yang saya maksudkan itu Prof. Gufron, itu bukan setelah 1 Februari. Tapi sebelum itu ketika Bapak terima data dari Kemensos bahwa ada 11 juta PP yang dinonaktifkan. Ya dari Kemenkes, oke. Dari Kemenkes. Didaftarkan bukan nonaktif gitu ya. Ini loh peserta yang didaftarkan dari PPI gitu. Ya kan yang ada yang dinonaktifkan kan dari 11 juta itu. Salah. Daftar peserta. Daftar peserta. Iya. Data peserta. Ketika Bapak terima data itu apakah Bapak kemudian mengkonfirmasi ke Kemenkes atau ke Kemensos nah, misalnya? itu kan ada direktur teknisnya, Pak. Jadi Prof, boleh dekatkan pengeras suaranya. Oh iya. Iya. Maksud saya gini, Prof. Ketika Bapak terima data itu, kan Bapak punya data kan bahwa pasien JKN atau pasien BPJS itu
yang masuk dalam kategori penyakit-penyakit berat, Iya, ya kan? ada Pak. Itu misalnya kan disampaikan ke Kemensos atau Kemenkes bahwa ini tolong jangan dinonaktifkan. Yang Bukan nonaktifkan itu kami nggak tahu Pak datanya. Tapi yang disetorkan ke kami adalah mereka yang didaftarkan peserta. Itu Pak baru. Ya, berarti- itu lebih lanjut dianalisis dan kita nganalisis Pak. Lah maksudnya analisisnya kan ketika Sekarang Bapak terima bayangkan, Data peserta. 27 ketika ya. Bapak terima data peserta, Sebentar. 27 Januari data kami terima, surat kami terima, surat. oke? Terus Ada lampiran datanya kan? iya ada. Ya, kan Terus Bapak itu mesti cross check kan? divalidasi dulu. Dari Nah, data sebentar. baru yang diterima ini, ternyata ada yang nggak keangkut kan mestinya gitu dari dibandingkan dengan data yang lama. Sebentar, kapan mau kerjanya seluruh Indonesia loh ini ya. 1 Februari harus berlangsung. Gitu. Jadi berapa hari? Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji Bapak minta Bukan. berapa? Benar. Bukan loh. Kan Bapak sudah selalu membanggakan tim IT Bapak, punya teknologi, punya database. Kan tinggal di ini aja, data Bapak data terima dari Kemenkes, dibandingkan dengan data existing sebelumnya kan kelihatan Pak. iya. Mana yang keangkut, mana yang nggak keangkut, kan gitu di dalam PBI-nya. Biasa seperti itu Pak. Dan Lah iya. kita terima. Iya, Loh, kita Tapi saya justru kalau mempertanyakan tim dibilang IT diam Bapak gitu gimana ya database enggak. Bapak itu loh. Masa harus ngerekap manual? Kan enggak. Sebentar. Makasih pimpinan. Ya. Satu-satu. Baik. Ya, yang dimaksudkan Pak Zainul, maksudnya data yang Pak Zainul pikir itu adalah data untuk dihapuskan. Tapi ini data PBI secara keseluruhan kepesertaan yang diserahkan. Jadi kalau saya menangkap ya, bahwa dari BPJS tidak tidak tahu kalau itu data yang akan ada berapa dari data itu yang akan di-cleansing. Seperti itu Pak Gufron, karena yang diterima adalah data kepesertaan. Data kepesertaan. Yang didaftarkan menjadi peserta. Iya, data kepesertaan, data yang diberikan oleh Pak Menteri Kesehatan untuk data yang menjadi peserta. Ya, artinya ini data yang baru atau data yang lama ini maksudnya, Pak. Ya, Ini dulu data yang baru atau data yang lama? Setiap bulan itu seperti itu. Jadi setiap bulan. Jadi ini data terbaru artinya data terbaru. Nah, pertanyaannya, data terbaru ini, apakah data terbaru ini yang sekian banyak sudah dinonaktifkan, tidak masuk lagi atau seperti apa? Itu dulu, Pak. Ya, kita kan dari yang didaftarkan itu terus dianalisis kan, dicocokkan, jadi bukan diam itu loh yang saya maksud tadi kan seakan-akan diam gitu. Nah, jadi itu lalu yang dulunya itu aktif, tidak aktif, pamannya itu. Nah, kita ada Pak sebetulnya datanya kan ada, bisa aja ya, tapi waktunya kan nggak cukup gitu. Jadi data yang diserahkan oleh Pak Menteri Kesehatan, Iya. waktu diserahkan, ini data yang terbaru. Nah, belum sempat dicocokkan berapa yang tidak ikut lagi dari yang data sebelumnya. Itu maksudnya Pak Gufron? Ya, jadi Ya. masih dalam proses lah. Masih dalam proses untuk melihat berapa yang tidak masuk lagi. Ya, di bulan yang terakhir yang diserahkan itu pada tanggal 27 Januari. Gitu ya Pak Gufron? Pertanyaannya mungkin dari Pak Zainul menganggap bahwa data yang ini termasuk yang tidak atau yang dinonaktifkan, apakah ini data yang dinonaktifkan yang masuk di Pak Gufron gitu kan? Dan yang Pak Zainul maksud, kenapa tidak disosialisasikan, itu maksudnya? Bukan, maksudnya gini. Kan ada 120.000, ya kan? Yang pasien yang berat-berat. Itu kan baru ketahuan setelah pemberlakuan tanggal 2 Februari. Padahal Kemensos sudah memberikan data, Kemenkes simpan data sebelum itu. Maksudnya gini. 27 Pak dari Kemenkes. Ya, tanggal 27, kan sudah dapat itu. Ketika ada data PBI yang nggak keangkut lagi, contoh begini, kan Bapak kan terima, ini Oke, misalnya gini, saya nggak nanti ke depan kami pokoknya kita serahkan, lalu kita screening, lalu kita sampaikan, gitu kan? iya, misalnya Iya. gitu. Jadi Oke, kita terima. Ke depan analisanya itu seperti sampai itu. dengan Cuman pasien yang berbahaya. waktunya itu gitu, harus Pak. cukup, makanya diusulkan kan 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan cukup lah. Ya. Tapi kalau kurang dari seminggu ya berat seluruh Indonesia.
Jadi yang kurang karena kurang dari seminggu sampai tidak disampaikan. Ya. Karena dari cuman 3 hari langsung dinonaktifkan dari tanggal 27. Ya betul, 3 hari itu dampaknya 120.000 Iya, jadi itu persoalannya. Karena dalam jangka waktu 3 hari dari BPJS Kesehatan menerima data dari Kementerian Kesehatan, kemudian hanya 3 hari, tahu-taunya di tanggal 1 Februari sudah dinonaktifkan data tersebut. Seperti itu ya Pak Gufron ya? Ini untung ketua komisinya perempuan ya, jadi lebih adem gitu situasinya. Karena dia tadi mencoba menengahi ya. Sebelumnya Zainul itu menanyakan kepada Gufron mengapa BPJS tidak memilah dari 11 juta penerima PBI yang dinonaktifkan, itu ada 120.000 diantaranya yang membutuhkan penanganan khusus. Menurut saya kita juga harus tetap menjaga kekompakan antar kelembagaan pemerintah. Jadi tidak boleh ada kesan buang badan, mentang-mentang kita hanya user, kemudian seolah-olah kita ini terus kemudian membuang badan dan melempar kesalahan kepada instansi yang lain. Semoga tidak terjadi ya. Karena sebetulnya kalau kita bicara soal data 120.000 pasien katastrofik ini, seandainya kemarin BPJS itu proaktif misalnya ya, tidak hanya menunggu, tidak hanya menerima data dari Kemensos, tapi proaktif membantu memitigasi. Kan di BPJS ada datanya. Dari 11 juta PBI yang dinonaktifkan itu ada sekian ratus ribu pasien yang selama ini adalah pasien katastrofik. Kalau data itu sejak awal dikasihkan ke Kemensos, pasti Kemensos punya data pembanding. Jadi BPJS bisa memberikan rekomendasi dari 11 juta itu, hati-hati loh Pak Mensos, ada 120.000 yang pasien katastrofik. Seandainya Kemensos dapat feedback itu dari BPJS, mungkin bisa diambil langkah-langkah yang tidak perlu sampai terjadi orang rame di rumah sakit. Nah ke depan kita minta BPJS tidak hanya pasif menerima apa adanya data penonaktifan dari Kemensos, perlu juga proaktif termasuk Pak Menkes. Pak Menkes kan kemarin waktu lalu pernah bilang ke kita, walaupun bukan penentu PBI, yang kepesan PBI tapi punya kuota kan Pak, walaupun nggak besar. Nah mungkin kuota itu bisa dipakai gitu untuk memberikan misalnya pembanding kepada Kemensos bahwa ada loh data-data yang patut untuk diperhatikan sebelum diputuskan dinonaktifkan dari PBI. Yang ketiga, selama 3 bulan ke depan, menurut saya ini yang paling krusial, menyangkut soal penanganan validasi data 11 juta itu. Saya membayangkan secara teknis Pak, ketika misalnya ada pasien PBI atau peserta JKN yang PBI, datang ke rumah sakit, dia kemudian baru tahu bahwa dia sudah dinonaktifkan. Apa yang harus dilakukan oleh pasien atau peserta JKN itu? Apakah solusinya bisa langsung diselesaikan di rumah sakit itu? Saya membayangkan mungkin perlu ada semacam task force atau apalah gitu di masing-masing rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah ya yang kepesertaan PBI-nya besar. Mungkin di situ ada pihak BPJS, ada dari Dinkes, ada dari Dinas Sosial, di satu ruangan yang bisa langsung menyelesaikan di lapangan. Jangan sampai ada pasien PBI ya yang dia dinonaktifkan, dianggap masuk desil 5 ke atas, tapi faktanya dia desil 4 ke bawah. Yang itu dia punya ruang untuk mengklarifikasi dan langsung mendapatkan judgement di lokasi Pak. Karena kalau dia harus, ini teknis Pak ini Pak, dia datang ke rumah sakit terus oleh pihak PBI disampaikan bahwa mohon maaf Bapak Ibu, Bapak sekarang sudah tidak masuk PBI karena desil Bapak masuk ke 5 ke atas. Bapak harus ngurus lagi, pulang lagi ke rumah. Nanti dia bertemu dengan siapa juga nggak tahu di sana. Gitu. Kalau itu bisa dilakukan semacam apa ya, tim kayak semacam pelayan satu atap gitu loh Pak, ya ad hoc ya, hanya 3 bulan ini, ad hoc 3 bulan. Jadi di rumah sakit itu ada, kalau BPJS kan pasti ada petugasnya selama ini. Dinkes, petugas Dinkes, petugas Dinsos, Dukcapil, misalnya kalau diperlukan,
di satu rumah sakit, sehingga langsung bisa menyelesaikan masalah di rumah sakit itu, di tempat itu. Sehingga selama 3 bulan nanti, bulan keempat dari sekarang sudah nggak ada lagi masalah-masalah menyangkut soal validasi data. Kalau tidak dilakukan seperti itu, potensi terulang soal data ini pasti akan muncul kembali. Nah, pertanyaan dan juga pernyataan dari Zainul tadi yang rupanya membuat kemudian Dirut BPJS, Pak Profesor tadi itu rupanya juga sempat emosi ya, sampai menyatakan dia akan bayar kalau bisa. Ada yang ngitung seperti itu ya. Soal penonaktifan jutaan penerima bantuan iuran atau PBI, ini sebelumnya memang sempat mengundang kehebohan. Banyak peserta PBI yang menderita penyakit katastropik, antara lain itu gagal ginjal, terancam tidak bisa menjalani cuci darah. Ya. Dan bila itu terjadi, dampaknya memang bisa sangat serius. Pimpinan DPR waktu itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Gerindra, kemudian mengundang pemerintah dalam rapat koordinasi pada Senin 9 Februari. Hadir dari pemerintah cukup lengkap ini. Ada Mensos, Menkes, Menkeu, bahkan juga Menteri Kepala Bappenas. Dalam forum itu, Menkeu Purbaya itu juga sempat menegur Dirut BPJS mengapa menonaktifkan kepesertaan PBI, padahal Kementerian Keuangan telah mengeluarkan anggarannya. Purbaya bahkan mengingatkan tindakan itu merugikan citra pemerintah karena image yang buruk dari masyarakat. Ini memang lagi apa sih ini Dirut BPJS? Dia bukan yang salah. Tapi itu ya terus yang dipersoalkan gitu ya. Karena apa? Karena soal penonaktifan keanggotaan BPJS PBI penerima bantuan iuran itu memang bukan dari BPJS. BPJS menerima saja ya keputusan pemerintah seperti apa. Yang melakukan itu adalah Kementerian Sosial, dan beberapa hari sebelum rapat ya, belum rapat koordinasi antara pemerintah dengan pimpinan DPR itu sebenarnya lewat unggahan di akun Instagramnya BPJS, Profesor Ali Gufron sudah juga menyatakan bahwa yang menonaktifkan itu Kemensos. Tapi tetap saja karena urutannya dengan BPJS, jadi dia yang kena sampurnya ini ya. Kalau kita melihat beberapa kali kehebohan di antara menteri dengan menteri, para menteri dengan pejabat negara lainnya, dan sekarang antara menteri dengan DPR, ini kan menimbulkan pertanyaan buat kita semua, bagaimana sesungguhnya koordinasi di kalangan petinggi pemerintahan. Ini yang kemarin dipertanyakan juga oleh DPR ketika ribut-ribut antara Menteri Keuangan Purbaya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono. Lewat unggahan di media sosialnya kan Trenggono mempersoalkan pernyataan dari Purbaya yang menyatakan duitnya sudah dikeluarkan untuk membangun kapal-kapal nelayan, tapi kok ternyata belum order katanya ke galangan-galangan kapal. Yang ini kemudian diingatkan oleh Trenggono bahwa mestinya tanya dulu sebelum ngomong seperti itu ya. Purbaya nanya dulu sama anak buahnya, karena sebenarnya untuk pembangunan kapal-kapal itu bukan kapal-kapal nelayan, yaitu bukan dari dananya dari pemerintah, tapi dari bantuan Inggris. Saya Arsbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.